Shalom Oma dan Opa yang manis seperti kue keranjang. Kita bertemu kembali dalam Gembira Bersama Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Loh, kok kue keranjang sih? Shalom, Oma Opa yang cerah seperti lampion. Hari ini spesial Oma-Oma, ini adalah Gembira Bersama spesial Imlek. Wah, senang sekali ya Oma Opa. Kita bisa jumpa kembali. Semoga Oma Opa dimanapun berada tetap sehat dan semangat. Biar ya? makin semangat, kita nyanyi yuk Oma Opa. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oma Opa, mari sebelum kita lanjut sukacita kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan kepada kami. Engkau masih menyertai kehidupan kami, para lansia, baik kami yang berada di GKI Beringin maupun Oma Opa yang mungkin berada di rumah atau di Panti Werda. Dan dimanapun kami semua berada, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami ingin menyampaikan firman Tuhan melalui sketsa, melalui acara Gembira Bersama dari Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Kiranya Oma Opa yang menyaksikan boleh mendapatkan berkat melalui kegiatan kami ini dan melalui apa yang kami tampilkan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Berikan kepada kami semua kesehatan dan kekuatan serta sukacita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oma Opa, tema kita hari ini apa ya? Faktor T. Apa ya itu faktor T, Bu Eni? T itu bisa macam-macam. Oh ya? Tapi yang pasti hari ini kita mau belajar bahwa berjalan bersama Tuhan adalah faktor terpenting dalam hidup. Oma Opa, masih semangat kan? Yuk, kita gas lagi. Kita naikkan lagu yang pasti Oma Opa kenal. Oke? Wah, siap gas.
Kita nyanyikan lagu Warga Usia Lanjut. Ini nih yang pasti ditunggu-tunggu sama oma opa sekalian. Yes, Oma apa sudah siap? Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dalam bentuk sketsa. Yuk! Adakah penonton yang budiman mengetahui arti dari Kong Sifat Choi? Beberapa pasti menebak bahwa artinya adalah Selamat Tahun Baru. Yang tepat dari arti ini adalah semoga sejahtera penuh rejeki. Jadi, bagaimana ya rejeki Oma dan Opa di liburan Imlek ini? Selamat pagi, Bapak Ibu. Sudah lama menunggu ya? Iya. Terima kasih, terima kasih. Siap. Terutama kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih khusus kepada Tuhan. Karena apa? Saya tahun ini dapat berkah luar biasa dari Tuhan. Selain berkah kesehatan,
saya juga mendapatkan berkah anak cucu saya semua sehat-sehat. Puji Tuhan. Anak saya ada 8. Cucu saya pun Banyak. 8. Nah, pertanyaannya, kenapa kok 8? Karena anak saya sudah menikah semua, jadi saya punya tambahan anak 4. Bersyukur tidak jadi si alias 4. Wah. Maksudnya sih itu apa ya, Pak? Kalau orang Chinese, angka 4 itu dihindari. Oh. Karena itu bahasa Mandarinnya si. Artinya sama dengan kematian. Begitu, Bu. Memang adik saya tuh lucu kok. Oh. Piye? Kenapa lucu toh Pak Ayat? Kita didengeri aja deh. Kesaksiannya lucu pokoknya. Yo wis. Yuk kita dengerin kesaksian Pak Hadi. Bahwa pesta malah ditodong. Kesaksian Pak Hadi jangan dipotong dong. Jadi, saya juga dapat berkah, yakni angpau. Nah ini, angpau tinggal 1, kurang 1 ini, kurang 1. Mana, Pak? Begitu. Ini oppo. Ini opa. Loh. Apa saya tidak salah lihat nih? Coba deh dihitung. 1, 2, 3, 4, Pak. Gimana 4, Pak? Nggak boleh loh. Saya ambil 1 ya. Iya. Nah, untung diambil sama opung 1. Jadi saya lega sekali nih. Akibat punya anak 4, cucu belum menikah ya beginilah jadinya. Loh, saya kakakmu ini tambah tidak dibagi loh. Lah ini loh. Kemudian, waduh ini Bu Wiwi ini. Ini Bu Wiwi. Terima kasih, Pak. Wah. Waduh, Pak. Pak, ini kok uangnya ada 40. Gimana nih? Diambil lagi 1 toh. Waduh, Pak saya mengeluarkan angpaunya, Pak. Yang ini malah 4.000 doang, Pak. 1.000 bisa sih untuk bayar parkir. Lah. Sisanya masih ada 1.000. Parkir kan 3.000. Dus dulu deh. Ya ini Berarti tadi 400. aku ngambil 1 toh ya. 40. 44. Yang ini berapa ya? Kalau saya lihat kok jumlahnya cukup relatif banyak. Banyak ini. ya. Berapa ya? Wah, Pak Hadi hoki. Wah, banyak 88.000. Ya iya. Puji Tuhan. Dapat angka hoki ini. Dapat berapa? 88.000. Jadi uang yang isinya 40.000, 4.000. Iya. 44.000, maksudnya apa sih Pak? Masa anak-anak diberikan sekian, katanya 4, angka sial bagi orang Chinese loh Pak. Ya, namanya juga ekonomi sekarang kan sedang sulit, Bapak Ibu. Pasti ya tidak mudah memberi apalagi kepada saya. Syukur
masih diberi dalam Tuhan. Iya, iya. Angka berapapun juga jadi berkat kok. Amin, amin. Tapi masa Pak Hadi tidak kecewa sedikit pun? Bohong kalau nggak kecewa. Kecewa itu saya kenal wajahnya. Ketahuan sedih. Uang itu kan ya bukan segalanya ya. Justru saya bersyukur karena anak-anak saya masih berkenan untuk memberi saya. Angka bagi saya juga tidak berarti apa-apa. Kalau saya percaya Tuhan. Pokoknya saya tetap mau berkarya lah di Imlek tahun ini. Untuk mengisi kehidupan Bapak Ibu. Daripada kita sedih karena libur Imlek tidak bisa kemana-mana. Hanya di panti saja. Mungkin beberapa juga Bapak Ibu tidak dikunjungi oleh anak, oleh saudara. Kalau boleh saya usul, mari Bapak Ibu juga yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, ikut saya. Saya akan berbagi pengalaman dalam membuat eco-brain. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama kita ikut semua berbagi pengalaman untuk menyimak bersama-sama bagaimana membuat eco-brain. Opa Hadi tidak menyerah. Ia terpikir untuk memberikan anak-anaknya batik-batik buatan tangannya. Ia akan membuat batik-batik sarimbit. Opa Hadi lalu mengajak teman-temannya untuk membuat batik-batik itu dengan teknik eco-print. Siang Pak Hadi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Hadi. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang. Monggo. Lah maaf, ini sebelum ini sebaiknya dipakai dulu supaya tangannya tidak kotor. Ya. Silakan, monggo. Jangan pakai kaki ya, Bu. Ya, dipakai dulu. Tangan. Jangan salah ya, ini tangan, bukan kaki. Satu lagi. Satu apa dua, Pak? Dua. Ya, kiri kanan. Bapak kurang. Oh ya, saya tak ambil. Ini bukan untuk tinju. Lain bayi. Saya mau skipin. Ya. Ini untuk ininya, Pak. Ya, jadi begini Ibu Bapak. Opa Oma dimanapun Opa Oma berada. eco-brain itu bisa disebut seni cetak natural. Jadi eco-brain itu adalah seni cetak natural. Artinya apa? Artinya suatu seni yang mengolah kain, mengolah bahan, atau suatu seni yang membuat motif-motif di atas kain dengan memanfaatkan bahan-bahan tumbuhan. Jadi memanfaatkan tumbuh-tumbuhan. Nah, bagian tumbuh-tumbuhan apa yang akan dipakai eco-brain ini? Itu bisa dari bunganya, bisa dari
Daunnya, betul. Dari Dari batangnya. buahnya, kulit buahnya. Bisa dari kulit kayu pohonnya. Tapi Bisa kan dari... nggak sembarang kulit, Pak. Iya, tapi begini, pengalaman saya loh ini, Ibu. Sebetulnya kan kita ini akan membuat motif di atas kain. Oh iya. Harapan kita kan daun ini bisa memberi jejak di atas kain kita. Tetapi tidak setiap daun itu bisa memberikan jejak yang sama. Ada yang jejaknya kuat, ada yang jejaknya kurang kuat. Nah, uniknya di sini, alam itu memberi kepada kita hal-hal yang seperti ini. Nah, untuk lebih cepatnya lagi, mengingat waktu, kita mulai. Jadi, ekoprint itu tentu karena kita akan membuat suatu motif di atas kain, ya tentu yang diperlukan kain. Kan itu. Ini kain. Kain polos. Ya, kainnya polos. Nah, untuk pelatihan ini kita akan menggunakan dua jenis kain. Satu kain yang warnanya putih ini nanti sebagai alasnya. Kemudian kain yang merah ini nanti sebagai selimutnya. Setelah dikasih daun ya? Setelah dikasih daun. Jadi yang utama di dalam ekoprint ini ya kita harus... Ada dua bahan? Ada kain. Jadi sekarang apa nih duluan? Nah, di samping kain, ya tentu kita bahan berikutnya adalah daun-daunan. Ini daun apa nih Pak namanya Pak? Nah ini daun lanang ini. Daun lanang. Iya ini. Daun laki-laki berarti. Iya. Nggak tahu ini namanya daun lanang. Daun lanang Terus ini. apa lagi? Kemudian ini daun. Ini seperti ini. Ya ini daun jarak ini. Saya punya itu. Ini malah dari Bu Wiwi ini. Banyak di tempatnya Bu Wiwi. Jadi yang kemudian ini yang merah, ini, daun yang apa ini nih, Pak? Bu, ini adalah daun kalpataru. Oh, Ini kalpataru. Memangnya sudah. Ini lanang. Oh, ini yang lanang. Beda maksudnya. Beda ini kalpataru. Oh, iya. Kalau yang ini adalah paku-pakuan. Jadi ini paku-pakuan saya mengambil di selokan. Atau di sumur-sumur zaman Iya, dulu ada itu. Ya, ini banyak loh di mana-mana. Ya mungkin dia hidupnya di apa ya tempat yang agak lembab. Ya. Nah di samping ini saya akan mencoba nanti kita belajar bersama. Ini sabut kelapa. Jadi setelah nanti ya kita diselang-seling gitu ya. Diisi sabut kelapa ini. Bukan salah Sabut kelapa. Dan di samping ini semua Ibu Bapak itu perlu alat bantu. Apa tuh? Yaitu alat bantunya tentu plastik sebagai alas ini. Ini plastik ini ya. Plastik ini. Kemudian ada tali rafia nanti untuk mengikat. Ini. Kemudian ada lagi selang air ini untuk membantu pada waktu kita bungkus. Karena sistem yang kita pakai ini setelah kita tata daun-daun, kita selimuti dengan satu kain ini, baru digulung. Setelah digulung, diikat, kemudian dikukus. Dikukus selama 2 jam. Cukup repot ya Pak? Iya, memang prosesnya saya mau agak... tanya Pak, ini itu bergetah. Iya Pak, ada buahnya juga. Buahnya juga bisa dibuat warna Pak.
Nah, kalau masalah buahnya saya belum pernah mencoba. Tapi daunnya nanti kita akan coba. Bergetah kah, Pak? Iya. Karena yang pertama apa, Pak? Tanya, Pak. Itu selimutnya itu harus beda warna apa? Oh, ini. Sama putih Nah, boleh? baik Putri, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebetulnya kita hanya membuat satu warna ini saja bisa. Jadi kain yang putih ini kita gelar gitu, kita taruh daun-daun, kemudian kita gulung. Jadi, tapi yang ini saya akan mencoba ada selimutnya. Jadi bawahnya putih, nanti tengahnya ada daun-daun yang kita tata, kemudian kita selimuti ini. Baru gulung. Baru digulung. Tapi seandainya ini saja atau warna ini saja, ya bisa. Sesama putih warnanya juga bisa ya, Pak? Bisa. Nah, kalau sesama putih, ya kita nata daunnya separuh saja, kemudian ditutupkan, dilipat gitu. Kemudian digulung. Jadi Sudah ada dua muka. Cukup itu. Kalau cukup kita mulai. Oke. Geser. Nggak usah pakai lama-lama, kita lihat. Ini pakai ini dulu nggak, Pak? Iya. Pakai ini dulu. Belakangan. Bukan sulap sembarang sulap, tapi kreasi Pak Hadi. buat nyasain. Nah, kalau sudah begini, kain yang sebagai alas itu sudah kita rapikan, kemudian kita tata daun-daun di atas. Seling-seling gitu ya, Pak? Monggo. Sama yang ini selera, suka-suka. Oh, suka-suka. Kita minta daun Ini yang posisinya gimana, Pak? Telentang atau yang sedikit daunnya? Begini, Ibu-ibu. Ini kan ada tulang daunnya. tulangnya di bawah. Ini menghadap ke atas. Tulang tulangnya di bawah. Ini tertelentang. posisi di Di atas. bawah. Gitu loh. Untuk, Gitu ya. ya monggo selera Ibu. Ini. Ya, Ini di atas gini ya, Bu? Ya. silakan. Diselang-seling. Ya, baik. Jadi setelah tahap ini selesai, daun sudah ditata di atas kain yang sebagai alas, kemudian kita selimuti dengan yang warnanya merah ini. Nanti dibuka lagi. Ini dibuka lagi. Jadi nggak hanya orang yang selimutan ya Pak? Iya, jadi Sudah tertutup Pak? Sudah tertutup, kemudian kita Plastik. tutup dengan plastik lagi di atasnya. Seperti tadi lagi. Takut kehujanan ya Pak? Iya, biar tidak masuk angin. Mantol ini, mantol. Jadi yang pakai jas hujan bukan cuma kita ya Pak? Nah, supaya ini bisa rata, Tidak mengembung. saya biasanya menggunakan pipa perawan kecil ini. Kita taruh ini, kita alaskan begini. Oh iya. Nah, Supaya rata. supaya Ini rata. buat nutuk saya Pak. Ini. Nempel. Nah, nah, setelah selesai kita selimuti seperti ini, kemudian kita pasang selang-selang. Ini maksudnya supaya untuk membantu mempermudah gulung. Oh, kan gulung. Ini, Bu. Ini.
Nih. Nah, pegang yang ujung kan. Nah, ini. Yang menemukan Kali, itu. ya ini ada. Ada nih. Nah, hasilnya. Bapak, Ibu, Opa, Oma semua. Jadi setelah ditata, kemudian dirapikan, digulung, hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Seperti lontong panjang. Nah, Proses. proses berikutnya kan ini harus dikukus selama 2 jam. Kalau sepanjang ini, karena alat kukus kita kan nggak ada. Makanya untuk mempermudah, ya ini ditekuk. Tali ya. Ditekuk dijadikan 2. Dua cukup berapa? Ini, Masih kurang panjang. ya, Kepanjangan. Kukusan saya masih. ini. Kemudian ini mulai diikat. Nah, ini diikat. Nah, coba kita rapikan dulu. Matanya gini-gini. Nah, ini Ibu Bapak, Opa, Oma semua. Setelah digulung, diikat, jadinya seperti ini. Setelah ini dikukus selama 2 jam. Dikukus selama 2 jam gulungan ini. Terus setelah dingin dibuka. Setelah dingin, kita buka. Nanti kita bawa ke panti untuk dibuka bersama-sama. Hadiah bagi anak dan cucu, berkat Tuhan yang luar biasa, akan segera dilihat oleh Oma dan Opa di panti ini setelah berhari-hari menunggu hasilnya. Seperti apa ya hasilnya? Halo, Oma, Opa. Halo. Mana nih kabarnya? Pas libur Imlek kemarin siapa yang dikunjungi sama keluarganya? Ya, Siapa? gililah pensiunan. Oh, iya seneng ya. Iya. Kami dikunjungi anak-anak dikasih uang. Uang kami berikan buat cucu. Putar-putar aja. Tapi kami bahagia sekali, Mbak Pendeta. Kami kemarin pas Imlek itu kita ini membuat ekoprint. Iya betul. Ya, untuk mengisi waktu liburan kita. Betul-betul itu. Tidak sabar ya buka hasil ekoprintnya. Kita rame-rame yuk. Sepertinya ini tanggal yang pas untuk kita buka hasil ekoprintnya. Kelamaan nanti mekar. Koyok mie. Ini kan kain bukan buat mie toh Pak. Betul juga ya, Mbak Pendeta. Apakah kami boleh buka hasil ekoprintnya sekarang? Ya, Saya juga Buka aja. penasaran nih, yang menata daun, tapi ingin sekali melihat hasilnya. Hasilnya. Saya juga mau lihat. Ya yuk. Kita juga. Ayo Banget dong, buka. Bapak Ibu. Saya juga belum tahu nih apaan tuh ya ekoprint, penasaran jadinya. Coba kita lihat. Ayo kita lihat. Ya. Nah, ini nih Bapak Ibu, ini hasil ekoprint yang kemarin kita Buka Pak. buat. Kita yang mana ini? Ya.
Berubah lagi warnanya. Warnanya kok beda? Saya jadi penasaran banget. Apakah hasil di daunnya nyata ya? Semoga jangan gayang. Begini, Ibu Bapak. Tapi dibanding warna yang kemarin, menurut saya sih cantik ini ya, Jeng ya. Oh gitu. Warnanya berubah. Oh, gelap ya. Jadi warnanya berubah. Iya. Nggak tahu apanya ya. Tuh, ini kan Ini daun-daunnya. Keren. Bagus. Wah, daun-daunnya kelihatan Rambut-rambutnya, Pak. Gini. Hebat ya, warnanya bisa beda-beda ya. Begini. Oh, Ya. begini. Nah, Bagus. nah, begini. Punya kita kok. Punya dia kok nggak gelap gini toh warnanya. Wah, bagus banget ya warnanya. Aduh, cantik banget. Kok bisa ya warna ini sama warna ini beda ya? Iya. Warnanya bagus. Iya, Mbak, ini kan karena alam ya yang akan memberi seperti ini. Memang harapan saya tadinya warnanya bukan seperti ini. Nanti diangin-angin Tapi warnanya itu merah. diangin-angin nanti Tapi kan ternyata alam dia anut sendiri. memberikan warna seperti ini. Warnanya berubah. Iya, kita Warnanya berubah. kok agak gelap ya gini toh Kemarin warnanya merah. itu. Bener. Kemarin Lah ya itu. Ini merah, alam terus memberi kita itu dikasih seperti daun, ini. Jadi memang direbus. apa ya, Asli saya daunnya memang merah. Nggak direbus tapi belum dikukus. sesuai harapan saya mestinya. Dikukus. Terus kalau udah dibuka ini, kita gimana dong, Oma Opa? Udah dibuka nih. Ya, ada satu tahapan lagi setelah ini, itu ini ditiriskan, nanti daun ini kan pada jatuh, daunnya hilang, supaya warnanya tidak luntur atau pudar, itu ada satu proses lagi yang namanya dikunci, jadi difiksasi istilahnya kalau di dalam ekoprint itu. Fiksasi itu kita melarutkan 1 sendok tawas dengan 3 liter air, kemudian ini dicelupkan. Nah, setelah dicelupkan itu akan apa ya, pantek kalau bahasa hari-hariannya itu pantek, tidak luntur lagi. Ya, saya suka hasilnya. Itu direndam biasa aja. Ini daun lama. Ya, dicelup selama 5 menit itu, kemudian Kalau saya kita nggak tiriskan. suka hasilnya Gelap. gelap. Aduh, gimana ini? Jadi, ini kenapa jadi begini ya? Oma ada yang suka gelap, ada yang suka lebih terang. Bukannya ini artinya ekoprint itu sebenarnya berkaitan dengan cara kerja alam nih ya, nggak bisa diprediksi, tergantung daunnya tadi ya. Opa tergantung juga bahan-bahannya. Tadi Opa Hadi aja bilang Opa juga nggak suka, bener. Iya. Buat saya lah kalau gitu, kalau nggak suka. Jadi memang harapan saya tadinya kan saya akan membuat suatu warna merah. Nah, warna merah itu kan dari kayu secang, kemudian saya campur dengan kayu mahoni. Harapan saya seperti itu. Ternyata hasilnya seperti ini. Jadi pengaruh alam itu seperti ini. Di luar prediksi ya, Pak. Iya, di luar prediksi saya. Baunya kayak pepes ya. Bu Wiwi. Iya benar. Jarak Kayak gadon. merah-merah. Oma, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, saya jadi ingat firman Tuhan yang berbunyi ini nih. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Oma dan Opa, kadang kita begitu ahli dalam hidup ini. Ada yang jadi spesialis matematika, ada yang jadi spesialis
kain kayak Opa Hadi, ada yang spesialis masak ya, kayak Oma Wiwi. Wah, semua ada ahlinya ya. Ada bidang kesehatan, ada bidang kerohanian, pengetahuan, seni, dan masih banyak yang lain. Pengertian-pengertian di bidang yang ahli bagi kita jarang berubah-ubah dan dapat dengan mudah kita prediksi. Nah, karena umur semakin banyak dan penuh bonus, Oma dan Opa, mungkin kita berpikir hidup kita pasti akan melalui hal ini atau itu. Jadi, kalau tadi mau minta merah, akan merah. Kalau minta ungu akan ungu gitu ya. Tapi saya jujur nih dapat firman Tuhan justru dari hasil ekoprint ini nih Opa Hadi, meskipun Opa Hadi atau tadi Oma Wiwi kurang suka hasilnya ya, tapi ternyata ini menyatakan tuh ada faktor T, Oma dan Opa. Ada yang bisa coba tebak faktor T? Tayang. Tadi tayang. Bukan Oma dan Opa. Maksudnya faktor Tuhan. Oh, faktor Tuhan. Bukan tua, bukan tadi tayang, bukan tua, bukan. Maksudnya faktor Tuhan. Kadang Tuhan itu melihat hidup kita, kamu mikirnya yang merah, padahal di matanya yang baik itu ya yang seperti ini ya kehidupannya. Jadi Oma dan Opa di Imlek ya, mungkin Oma dan Opa di rumah juga mungkin ada banyak hal yang berubah. Tahun lalu belum sakit, tahun ini kok sakit, aduh gimana ini Imlek kan. Ada yang juga sudah kehilangan mungkin pasangan, mungkin sahabat, ada yang tidak sama deh pokoknya dengan Imlek sebelumnya. Bahkan tahun ini tidak seperti yang kita bayangkan. Wah, susah sekali ya. Tapi tenang Oma dan Opa, karena faktor T itu ada di mana-mana. Sama seperti tadi nih, aduh luar biasa nih hasilnya. Faktor T atau faktor Tuhan tidak pernah mengganggu hasil yang baik. Karena kita harus yakin Tuhan pasti merancangkan yang baik ya. Hanya saja tidak akan sama 100% dengan apa yang kita pikirkan. Sama seperti faktor daun dan alam di ekoprint ya. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa akan selalu ada faktor T dalam hidup ini. Dengan demikian kita jadi diminta untuk selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Cantik kok Opa, Oma Wiwi cantik, bagus banget. Kenapa sih? Kalem. Ibarat hadiah kali Opa, hadiah dari alam, kayak hadiah dari Tuhan kan. Kejutan. Nah, itulah faktor T. Mungkin memang dari kegiatan kita ini tidak mendapat angpau yang kita mau, tapi justru kita mendapat harga. Yakni iman kita kepada Tuhan makin dinyatakan. Iya juga ya. Banyak faktor T yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau dipikir-pikir dan diingat-ingat, faktor T membuat hidup saya lebih berharga daripada sebelumnya. Jadi berwarna dan bikin penasaran. Penasaran iya. Terima kasih ya Mbak Keke. Kami belajar banyak. Bukan hanya soal ekoprint, tetapi jejaknya Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Seperti kami semua yang dalam sakit dan susah, tetapi Tuhan beri bonus kehidupan. Seperti angpo yang saya dapat tadi itu ya. Oh iya, betul. Tidak terduga isinya. Ada yang menurut saya buruk, ada yang menurut saya baik. Semuanya karena tentu ada campur tangan Tuhan di hidup saya. Semua karena faktor Tuhan. Hasil ekoprint ini betul-betul berbeda dengan yang saya harapkan. Mungkin Ibu Bapak, hidup kita pun demikian. Tapi faktor T selalu baik sebenarnya buat kita semua. Ya, Opa Oma, saya jadi punya pantun nih, tolong dijawab cakep ya. Iya.
dapat angpau isinya hampa. Cakep. Lihat ke bawah ternyata uangnya jatuh. Cakep. Terima kasih Oma Opa. Kesaksiannya betul banget tuh. Oma Opa, bagaimana tadi sketsanya? Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Dia sangat tahu apa yang terbaik bagi kita. Betul sekali itu Oma Eni dan juga Oma Tres. Betul juga Oma dan Opa, Tuhan pasti selalu merancangkan yang baik bagi kita. Nah Oma Opa, saatnya kita naikkan doa syafaat kita ya. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh dibagi akan firman Tuhan. Kami juga boleh mengenal lagi firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa selalu ada rasa syukur ketika kami mau ikut rencana Tuhan dan ketika kami mau percaya bahwa rencana Tuhan adalah baik. Oleh karena itu Bapa, tolonglah setiap dari kami juga Oma Opa, baik mereka yang saat ini sedang sakit, yang juga sehat tetapi memiliki pergumulan ataupun persoalan. Kami percaya dan berdoa agar kiranya mereka terus dikuatkan di dalam Tuhan dan Engkau selalu yang menopang mereka Bapa. Kami juga mau berdoa di saat ini terkhusus untuk Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Tolonglah agar kiranya pelayanan Komisi Usia Lanjut GKI Beringin terus Tuhan berkati. Kami diberkati juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami, terutama bagi Oma dan Opa dimanapun berada. Kami sungguh mengucap syukur untuk gembira bersama ini Bapa. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Oma dan Opa saat ini arahkanlah hati kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu pantun nih untuk Oma Opa sekalian. Tolong katakan cakep dong ya, pasti. Ini pantunnya loh. Ke pasar malam beli lampion. Lampion merah terang menyala. Cakep. Tuhan memberi kita pengharapan. Hidup bahagia di usia lanjut tak ada duanya. Cakep. Mantap. Oma Opa sebagai lansia, kita harus terus semangat dan bahagia ya. Oma Opa sebagai penutup, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Damai yang Dia Berikan, lalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa senyumnya ya. Bersyukur kepada
Nah, Oma dan Opa, sampai di sini ya acara kita kali ini. Bagi Oma Opa yang merayakan Imlek, selamat merayakan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Atau mungkin Oma Opa yang berada di panti werda atau yang sedang sakit, jangan berkecil hati ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu setia bersama Oma Opa. Yes. Sampai di sini dulu ya Oma Opa. Sampai bertemu dalam Gembira Bersama berikutnya. Tuhan memberkati.